Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, hasil poster kami dan juga penjelasan yang akan, dijelaskan berdasarkan esai yang telah kami buat. Oke, kami dari kelompok Pekan Ilmiah yang saya ketuai, saya Erik Kora Saragi dengan NIM 2032012 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan S8 bersama teman saya Erwin Jawari dengan NIM 20320100013 dari Angkatan Teknik Kimia SI8. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman kami Erwin untuk menjelaskan dari latar belakang hingga metode. Baik, berdasarkan esai kemarin yang telah kami buat, saya dan teman saya Eriko membuat poster dengan judul pengolahan eceng gondok menggunakan jamur Phanerochaete Chrysosporium sp melalui biopulping dengan pemasakan biokimikal. Dari judul tersebut dilatar belakangi pada zaman ini penggunaan kertas di dunia semakin tinggi pada konsumsinya, terutama pada aspek surat menyurat, walaupun saat ini sudah masuk era digitalisasi. Bahan utama dari kertas adalah kayu, akan tetapi apabila kayu tersebut terus-menerus ditebang akan berdampak pada lingkungan, terutama yang diakibatkan berkurangnya pepohonan di hutan serta habitat fauna yang berkurang. Oleh karena itu, dapat dicari solusi alternatif seperti pemanfaatan tanaman yang pada umumnya tidak dapat dimanfaatkan seperti eceng gondok. Eceng gondok mengandung kandungan selulosa, lignin, hemiselulosa, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku dari kertas. Bagian yang digunakan pada eceng gondok adalah batangnya. Karena telah melakukan chemical treatment, batang eceng gondok menggunakan sodium chloride dan sodium hydroxide pada proses pulping dan tahap mechanical treatment. Syarat yang sudah diolah dengan cara kimia dihaluskan ukurannya menjadi submikron. Pada dasar tersebut, penelitian bertujuan untuk menggunakan eceng gondok sebagai bahan baku dari kertas atau pulp pengganti dari kayu. Kemudian ada metode. Metode pada penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan yaitu terdiri dari tanaman eceng gondok dengan diambil batangnya, kemudian kultur jamur pelapuk putih, dan medium pertumbuhan jamur. Untuk kultur jamur pelapuk putih menggunakan jamur jenis Phanerochaete Chrysosporium. Lalu eceng gondok yang sudah dikeringkan, bagian pada eceng gondok yang digunakan adalah batangnya. Karena terdapat kandungan serat yang tinggi, terdapat bahan tambahan diantaranya NaOH, KH2PO4, MgSO4, dan 7H2O. Kemudian masuk ke proses biopulping. Daun eceng gondok dan tangkai dikoleksi ditambak di sate balung gresik. Pada proses biopulping dilakukan dengan menggunakan perakuan dari kultur jamur Phanerochaete Chrysosporium. Eceng gondok yang kering dimasukkan dalam kantong plastik dan diinokulasi oleh jamur pelapuk putih umur 7 hari dan kemudian diinkubasi dengan suhu 28 derajat Celcius. Lalu setelah diinkubasi selesai, dilakukan pengujian kadar lignin pada eceng gondok apakah sesuai dengan bilangan kappa. Dan pada minggu keempat akan dilakukan pengamatan berat badan eceng gondok, lalu dilakukan pengamatan degradasi biomasa yang dilakukan oleh jamur PC. Pada minggu ke-5 dan ke-6 terjadi proses pemasakan oleh bioreaktor dengan sampel hibah jamur PC dengan tujuan untuk melakukan degradasi substrat dan didapatkan substrat agitasi yang berguna sebagai pertumbuhan jamur PC hingga merata dalam setiap bagian bioreaktor. Hal tersebut bertujuan untuk melihat apakah ada tidaknya keberhasilan mengurangi selulosa dan hemiselulosa yang terdegradasi dari jurnal penelitian sebelumnya. Pada jurnal penelitian yang telah kami lihat, terjadi penurunan selulosa dan hemiselulosa masing-masing mencapai 11,1% dan 36,57%. Hal ini terjadi karena lama variasi inkubasi jamur PC yang tidak terlibat jelas
lama waktunya dalam jurnal tersebut. Oke, selanjutnya akan membahas tentang adanya parameter uji analisis serat dan morfologi yang kita lakukan dalam esai yang telah kami buat. Jadi di dalam parameter uji analisis serat morfologi ini akan dipersiapkan ejeng gondok ke dalam oven hingga berkisar suhu 105 sampai 3 derajat Celcius dan berlangsung selama 4 jam, di mana nanti akan ada alat namanya Willy Mill, dan disitulah ejeng gondok akan diuji dengan parameter-parameter uji analisis seperti parameter kadar abu dengan SNI 0422 2009, lalu ada parameter silika dengan SNI ISO 1776 2010, lalu parameter ekstraktif dengan SNI 141032 tahun 1989, lalu ada parameter holoselulosa dengan ASTM-DM 110456, lalu juga ada parameter selulosa alfa dengan SNI 044 2009, lalu ada parameter pentosane dengan SNI 141304 1989, lalu ada parameter kelarutan dalam air panas dan dingin dengan SNI 01 1305 tahun 1989, lalu juga ada parameter kelarutan dalam NaOH 1% dengan parameter SNI 1838 1990. Lalu ada parameter pengamatan morfologi serat ejeng gondok dengan SNI 01 1840 1990. Sebenarnya kita memakai parameter dalam pengujian kayu pada umumnya karena kita dalam kelompok kami menggunakan ejeng gondok sebagai pengganti serat dari non kayu. Maka dari itu kami lakukan uji analisis dan uji morfologi untuk menentukan apakah ejeng gondok dapat digunakan sebagai pengganti serat non kayu, dan dibuktikan dari penelitian-penelitian sebelumnya memang ejeng gondok berpotensi untuk menggantikan serat non kayu. Lalu juga akan ada pengujian fisik pulp yang dilakukan pada proses yang dimana terjadi pembuatan lembaran yang dilakukan terhadap pulp ejeng gondok dari perlakuan biopulping yang sudah terpilih, lalu telah dimasak dengan proses bioreaktor seperti yang dijelaskan di atas. Pada lembaran pulp sebanyak 10 lembar sesuai acuan SNI ISO 15269 di tahun 2012. Lalu juga pulp akan dikeringkan hingga mencapai titik kering udara, kemudian disimpan pada ruang kondisi 23 kurang lebih 1 derajat Celcius, dan juga dengan relatif kelembapan udara 50 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 24 jam. Dan terdapat sebuah parameter indeks yang digunakan untuk sifat fisik pulp, yaitu uji indeks sobek dengan SNI 0436 tahun 2009 dan indeks retak dengan SNI ISO 2758 tahun 2011 berdasarkan jurnal penelitian Purwita tahun 2016. Lalu dari kelompok kami akan menyimpulkan esai yang kami lakukan adalah sebenarnya percobaan variasi lama inkubasi yang kami nilai menjadi permasalahan dari efektifan atau penggunaan ejeng gondok sebagai serat non kayu pengganti kayu untuk proses pembuatan biopulping ini. Dan dengan adanya variasi pulping ini menyebabkan variasi lama inkubasi ini menyebabkan adanya kemampuan degradasi lignin yang lebih baik, dan ternyata adanya perubahan pada paling sedikit dalam melakukan degradasi selulosa atau heliselulosa yang sebenarnya dibutuhkan dalam pembuatan kertas. Maka dari itu kita mengambil sisi variasi lama inkubasi untuk meneliti jurnal-jurnal sebelumnya yang belum valid atau belum mendapatkan satu solusi dari permasalahan degradasi heliselulosa. Oke, sekian dari kami, kelompok kami, yaitu Eriko Rasaragi dan Erwin Jawari dalam menjelaskan esai kami. Mohon maaf jika terjadi kekurangan dalam pembahasan ini. Saya, Eriko Rasaragi, mewakili kelompok daripada Pekan Ilmiah ini, mengucapkan juga banyak terima kasih kepada para panitia Himatek IRNT yang telah berkontribusi luar biasa dalam acara Pekan Ilmiah ini, dan kami Eriko dan Erwin
sangat, berterima kasih mendapatkan ilmu yang begitu banyak dalam pekan ilmiah ini. Semoga kami dapat lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.